Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Peternak Kebijaksanaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Filsafat Averus Serang. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas seputar hal-hal yang erat dengan kehidupan sehari-hari mengenai fakta dan makna. Mungkin di era sekarang kita selaku manusia kerap kali lebih akrab dengan fakta, data, dan angka, sehingga manusia era sekarang mungkin dia harus dekat dengan angka dan fakta. Oleh karena itu, marilah kita tanya-tanya seperti biasa kepada guru kita Bapak Ahmad Fadil, dan beliau sekarang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam, Pak Gimana Robi. kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Robi sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk hari ini? Ya, nggak terlalu sibuk-sibuk banget lah, Bang. Hari ini kita akan membahas dua hal, Bang. Baik. Membahas tentang fakta dan makna. Iya. Gitu ya. Tema lebih spesifiknya kita akan membahas tentang mengapa manusia tidak hidup dari fakta saja, supaya lebih simpel hidupnya, gitu ya, belajar dari realitas. Nah, sebelum itu saya ingin mau nanya apa bedanya fakta dan makna itu sendiri Baik, terima kasih Bang Robi. Ini memang tema yang menarik gitu ya. Di zaman yang sudah serba angka, serba data, statistik atau kuantitatif, kita sering merasa kehilangan makna karena didominasi oleh tuntutan faktanya mana, misalnya seperti itu. Ya, seperti ditanyakan, yang pertama kita perlu mendefinisikan fakta dan makna. Yang saya pahami, fakta itu adalah jawaban atas pertanyaan apa dan bagaimana. Apa misalnya itu, bagaimana itu terjadi, kan? Apa ukurannya, bagaimana bisa diverifikasi atau tidak. Kemudian yang namanya makna itu jawaban untuk misalnya pertanyaan mengapa, atau untuk apa, atau apakah ia penting, yang seperti itu. Kalau kita ambil contoh misalnya yang pertama, ada orang yang meninggal dunia, maka ya faktanya dia sudah tidak bernafas lagi, misalnya jantungnya berhenti berdetak, seperti itu. Itu bisa diukur oleh secara objektif, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya maknanya apa? Ada kehilangan, ada rasa sedih. Atau contoh lain, misalnya Bang Robi pegang mushaf. Faktanya itu terbuat dari kertas. Satu juz Al-Quran biasanya 20 halaman, berarti 30 juz mushafnya ini paling tidak terdiri dari 600 halaman. Itu adalah fakta. Betul. Tapi Bang Robi maknanya sedang pegang apa itu? Ini adalah pegang kitab suci. Betul. Seperti itu. Suci itu adalah makna yang diberikan oleh Bang Robi. Atau misalnya contoh yang ketiga yang sedang viral sekarang, pesta babi. Oh iya. Ya. Fakta apa makna? Ya. Filmnya yang terkait dengan fakta, di situ ada babi yang terlibat. Betul. Di dalam film, babi yang diternak di hutan secara bebas, 10 tahun kemudian baru diburu lagi, gitu kan. Mereka di barbecue bareng-bareng tuh. Iya. Itu adalah faktanya, gitu kan. Kemudian maknanya seperti yang disebut di awal film itu yang saya lihat, misalnya itu adalah simbol dari gagasan dan gerakan perlawanan sosial. Ketika satu komunitas sudah merasa lemah sekali, mereka tertindas oleh kekuatan yang sangat besar. Itu adalah makna yang diberikan terhadap pesta babi, penyembelihan barbecue babi itu. Nah, cuma menariknya kalau fakta itu kan diidentikan dengan sesuatu hal yang objektif ya, berbeda dengan makna yang dikesankan selalu subjektif. Nah, kira-kira gimana tuh pandangannya? Iya, ada dua pernyataan berarti ya. Misalnya kalau kita buat semua fakta itu objektif, semua makna itu subjektif gitu. Bahwa babinya ada berapa, gitu kan, itu bisa dihitung. Salib merahnya ada berapa, 1.800 atau berapa gitu. Itu bisa dihitung, tapi maknanya itu adalah subjektif. Misalnya apakah itu perlawanan, apakah itu hura-hura, atau semua itu misalnya
tergantung misalnya orang yang melihatnya. Apakah itu benar? Bahwa yang namanya fakta itu cenderung mengarahkan kita kepada sesuatu yang objektif, itu memang benar, gitu ya. Jadi ya bahwa sesuatu bisa diukur, bisa ditimbang, bisa dikalkulasi, itu adalah terkait dengan fakta-fakta yang objektif. Akan tetapi dari sisi lain itu nggak bisa digeneralisasi bahwa semua fakta adalah objektif. Semua jawaban kita tentang apa dan bagaimana adalah objektif. Karena orang yang melihat sesuatu kemudian memberikan jawaban juga bisa tergantung dengan kacamata atau latar belakang teori, latar belakang form of reference, form of experience, atau bahkan profesi dia sendiri. Ya misalnya bagi ada peristiwa orang-orang berkumpul di jalan, ada yang orasi, ada yang membakar ban, dilihat oleh wartawan, dilihat oleh hakim, oleh penguasa, oleh aktivis itu sendiri yang melakukan aksi tadi. Itu kan fakta yang berbeda-beda juga gitu. Penceritaannya apa yang sedang terjadi di sana, apa namanya, itu nggak bisa dihindari bahwa semua keterangan kita tentang fakta itu juga maksud saya tidak bebas dari yang makna yang subjektif tadi, nggak bisa dihindari. Berarti gini Be, antara fakta dan makna itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya, itu yang saya mau katakan. Itu yang pertama. Pada saat kita mengatakan semua keterangan kita tentang fakta, ini faktanya loh gitu kan. Misalnya Bang Robi bersikeras seperti itu. Yang nggak ada menurut saya mah, Bang Robi sudah mengatakan itu adalah fakta berdasarkan tadi pandangan apa namanya pemaknaan yang terhadap itu. Iya, sudah melekat juga di situ. Kemudian yang kedua tadi, bahwa semua makna itu cenderung subjektif, nggak ada objektifnya, itu juga menurut saya tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena misalnya pada saat kita mengatakan sesuatu itu nyata, itu tidak hanya menggunakan indera. Betul. Gitu. Ada sesuatu yang nyata, dia tidak terindra, tapi akal kita bilang itu benar. Misalnya ya kebenaran matematis, ya itu kan tidak faktual, tapi dia rasional dan itu nyata gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian misalnya segitiga atau lingkaran dengan rumusnya, menghitung luasnya, menghitung sisi-sisinya, kan secara faktual tidak benar-benar ada yang sempurna segitiga di kenyataan, tapi yang sempurna hanya ada di dalam pikiran itu. Berarti antara fakta dan makna memang dua hal yang memang harus betul-betul yang harus betul-betul difikirkan, bukan difikirkan ya, harus adil gitu maksudnya antara keduanya. Iya, tidak bisa dipisahkan. Jadi pernyataan nanti kalau kita cenderung untuk menekankan salah satunya saja sehingga melupakan yang lain, itulah yang menjadi masalah. Seperti itu. Oke, kemudian Be, pertanyaan berikutnya Be, apakah manusia nih, kita nih Be ya, akan kehilangan arah Be kalau segala sesuatunya itu hanya diukur berdasarkan bukti dan logika saja? Iya pasti, karena tadi manusia tidak hanya butuh fakta tapi juga butuh makna. Atau bahkan pemaknaan tadi sudah melekat pada fakta yang dia sampaikan. Kemudian ini tidak berarti misalnya bahwa kita menolak sesuatu yang faktual, yang saintifik. Misalnya yang saya maksud dengan kita adalah orang yang pandangan hidupnya sangat diwarnai oleh agama. Karena doktrin agama Islam itu sangat menekankan pentingnya pendayagunaan akal yang berdasarkan data-data faktual.
ayat-ayat tentang akal itu sangat banyak dalam Islam. Kemudian bukti dan logika juga sangat penting dalam Islam. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri yang konon kabarnya itu telah meng-KO filsafat gitu. Sampai sekarang filsafat nggak pernah siuman lagi di dunia Islam. Ya, saya nggak setuju sama pandangan itu ya Bang Robi. Itu sangat menekankan pentingnya logika. Yang kedua alasannya kita akan kehilangan arah kalau kita hanya mengandalkan fakta dan mengukur sesuatu secara logis dan faktual. Karena misalnya kebenaran itu tidak hanya yang bersifat burhani. Secara epistemologis kita menerima kebenaran yang bersifat bayani dan irfani juga, betul. Gitu. Itu kan dibilangnya enggak, ya itu mah iman saja. Kalau betul. Bang Robi mau percaya tadi Al-Quran itu suci, itu subjektif. Menurut saya. Ya menurut Bang Robi, kalau ada orang lain yang nggak percaya, ya itu ya benar juga menurut orang lain itu. Tapi kita percaya bahwa kesucian Al-Quran itu adalah faktual, gitu kan? Karena dia bisa diterima secara rasional. Pertama, mulai dari pembuktian rasional tentang adanya Tuhan. Kemudian setelah itu selesai, kita bahas bagaimana sifat-sifat Tuhan. Seperti yang kita pernah diskusikan, salah satu sifat Tuhan yang paling penting adalah Tuhan itu maha adil, kemudian Tuhan itu berbicara sebagai bagian dari sifat kesempurnaannya. Kalau Tuhan maha adil, maka pada saat dia menciptakan manusia dan hidup di dunia, kemudian dunia ini bukan satu-satunya tempat manusia hidup, tapi dia akan kembali ke akhirat, di mana di sana harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Sementara manusia punya banyak sekali kelemahan, ada ego, ada kelemahan fisik dan sebagainya, sehingga kemungkinannya dia nggak terlalu mengetahui apa yang benar yang bisa dibawa sebagai bekal, gitu, dengan berdasarkan akalnya saja. Maka Allah harus, bagian dari sifat adilnya harus mengutus Rasul, gitu kan? Rasul menerima wahyu, gitu kan? Itu dibuktikan lagi. Maka Al-Quran juga menjadi suci sebagai bagian dari pembuktian tadi. Dia bukan kata-kata dari Nabi Muhammad sendiri, gitu. Jadi misalnya ya sekarang kita bisa pakai juga sih pembuktian yang bersifat angka bagi kemujizatan Al-Quran, karena ada tafsir saintifik dan tafsir numerik terhadap. Tapi misalnya itu hanya alatnya sekarang gitu ya, untuk menyatakan kebenaran yang tadi dibilang subjektif, sebenarnya ini adalah faktual juga. Yang ketiga, kebenaran yang bersifat irfani, gitu. Ini kan para sufi dibilang subjektif juga pada saat dia memperoleh penyingkapan spiritual, yang seperti itu. Tapi disiplin ilmu tasawuf mengajarkan kita melalui tazkiyatun nafas, penyucian diri, kemudian misalnya melepaskan kemelekatan dengan hal-hal yang duniawi, maka apa yang bisa dirasakan, ditemukan dan diketahui serta diyakini oleh para sufi itu bisa diverifikasi dan faktual juga. Cuma ini menariknya dalam kehidupan sehari-hari ya, terkadang ada yang melakukan sesuatu tapi ketika dilihat sama orang lain, nah orang lain tuh terkadang salah paham apakah itu sebetulnya yang disebut dengan butuh pemaknaan pada setiap sesuatu hal yang fakta mungkin terlihat yang terindra oleh matanya gitu Contoh si A nih jalan sama siapa gitu kan, dia nggak tahu tuh kalau dia jalan tuh dibonceng sama temennya atau apa segala macam, cuma karena si B-nya adalah pasangannya atau apa segala macam gitu kan. Ini kan sering terjadi nih di Gen Z nih. Jadi wah udah nggak butuh pemaknaan tuh, udah nggak butuh tafsir, yang penting karena kamu begini secara fakta saya melihat kamu begini gitu. Menanggapi fenomena semacam itu tuh masih sejalan sebetulnya. Ya di situ sebenarnya pentingnya diskusi atau komunikasi atau ngobrol ya, supaya seseorang tidak terpenjara gitu ya oleh pemaknaan yang dia berikan sendiri. Yang seperti itu baru pemaknaan yang
subjektif, Subjektif. gitu kan. Ya. Kalau sudah dihadirkan fakta-fakta gitu kan, dia nggak mau nerima juga, ya orang yang seperti itu harus ditinggalkan sebenarnya. Gitu aja. Ya. Ya misalnya seperti yang Bang Robi contohkan, ada kecemburuan misalnya Iya, maksudnya dari itu. Gen Z kepada pasangannya, lu jalan sama Si cowok yang iya, lain kan, misalnya kata Bang Robi gitu ke pacar. Itu bener, pacarnya Bang Robi bilang itu mah bukannya cowok lain gitu, itu mah sepupu saya misalnya kayak gitu. Misalnya Bang Robi enggak lah, itu cowok lain juga. Kemudian dia hadirkan misalnya fakta-fakta. data-data saksi Bang Robinya tetap cemburu, ya sudah, saya bakal nasihatin pacarmu supaya tinggalin aja Bang Robi ini. Oke Be. Lanjut Be ke pertanyaan berikutnya Be. Nah, seringkali begini Be, antara perasaan, keyakinan, harapan gitu ya, itu seringkali lebih menentukan keputusan manusia itu daripada fakta itu sendiri. Iya, menarik. Gimana tuh Bu? Lebih, oh saya mah yakin dia. Manusia itu Bang Robi dalam definisi ilmu mantik apa? Al-insanu hayawanun natik. Berarti dia adalah binatang lebih dulu sebelum dia berpikir. Setiap manusia sudah jadi binatang, itu pasti. Itu pasti. Tapi apakah dia bakal berpikir juga, itu belum pasti. Itu potensinya. Sebagai binatang, dia dipengaruhi oleh yang kita sebut sebagai jiwa nabati dan jiwa hewaninya. Seperti itu sudah ada. Dengan jiwa nabati dia tahu apa yang enak, apa yang nyaman buat dirinya. Dengan jiwa hewaninya dia ingin merasa memiliki gitu kan, mempertahankan apa yang sudah menjadi miliknya, bahkan merebut milik orang lain. Itu sudah built in lah ya. Gitu. Tapi lantas natik ini harus tumbuh melalui apa? Pengasuhan di rumah dan pendidikan di sekolah. Problemnya sekarang gitu, orang terus memprioritaskan, mendahulukan tadi apa Bang Robi bilangnya itu perasaannya gitu kan, daripada hal-hal yang faktual gitu kan, yang rasional. Ya karena misalnya problem di pengasuhan dan pendidikan kita. Ya pada rumah tangga yang utuh saja misalnya, apakah ayah dan ibu benar-benar sudah menjalankan fungsi sebagai ayah dan ibu? Bisa jadi ayahnya sudah pensiun jadi ayah gitu. Bisa jadi. Sudah nggak menjalankan tugasnya lagi. Padahal dia masih ada. Sehingga anaknya mendingan gue jadi yatim aja ya. Karena bapaknya walaupun masih ada sebenarnya nggak berfungsi, nggak punya peranan apapun. Kalau gue yatim nih besok dapat jatah kurban. Ya, nah pendidikan juga sama. Pendidikan kita nggak melatih misalnya untuk berpikir kritis. Padahal jika orang sudah diasuh dan dididik dengan baik, itu adalah fungsi dari pendidikan, dari tarbiyah, maka ya dia bisa membuat keputusan yang lebih faktual, yang lebih rasional. Dia juga ya pada skala yang lebih besar, pada saat menjadi pemimpin sebuah wilayah, keputusannya enggak lagi berdasarkan perasaan emosinya gitu kan, orientasi individualnya saja. Tapi dia berdasarkan data, berdasarkan penelitian atau riset-riset ilmiah gitu kan. Cuma kalau ada anggapan orang ini menurut keyakinan saya dan menurut perasaan saya, yang seperti itu tuh seperti apa Be? Sehingga orang sudah tidak lagi melihat data, melihat angka, melihat fakta dalam hal apapun Be. Entah hubungan dengan pasangan, entah dia melihat kondisi sosial, entah kondisi ekonomi, segala macam. Dia lebih betul-betul menitik beratkan pada perasaan, keyakinan, sehingga seolah-olah ukurannya itu lebih besar Be daripada faktanya. Emang demikian begitu. Kira-kira apa yang membuat seseorang bisa seperti itu Be? Ya itu sebenarnya kondisi yang mengerikan ya. Iya. Ya di
lingkungan manapun, di lingkungan keluarga, di sosial pada skala kecil atau skala besar, pada saat kita berhadapan, apalagi jika nasib kita juga berada di tangan orang yang Bang Iya. Robi ciri-cirinya ceritakan tadi itu, Heeh. kita sudah harus panik sebenarnya gitu. Data-data bilang seperti ini, atau misalnya seperti ini. Mengapa ada sebagian negara, sebagian bangsa maju, sebagian lagi tetap tertinggal? Ya itu tadi, saat sebagian negara itu tidak dibutakan oleh emosi, oleh perasaannya yang subjektif, tapi dia melakukan sesuatu secara faktual, secara objektif, secara rasional, maka dia akan mengerti apa hakikat, apa sesuatu itu, bagaimana sesuatu itu terjadi, apa sebabnya dan apa akibatnya. Apakah dia orang baik atau orang jahat, apakah dia kualitas pribadinya tadi mulia atau hina, tapi selama dia bertindak secara faktual seperti itu, dia yang akan berhasil. Iya sih. Makanya ya negara-negara Islam, ya ini kritik untuk kita, bisa disebut mengalami ketertinggalan sekarang dalam hal kontribusi dalam ilmu pengetahuan, dalam kontribusi kepada keamanan dan kesejahteraan dunia, itu karena kita lebih mengikuti subjek-subjek gitu kan. Kalau Tuan A yang mengatakan A ini benar, ya maka kita ikuti benar. Padahal kan seharusnya kita kalau itu menokohkan nggak ya? Iya, mengkultuskan seseorang. Oh itu Ya. budaya yang semacam itu tuh bahaya juga sebetulnya, Be. Ya sangat berbahaya. Kita harus mengenali kebenaran untuk mengenal siapa yang benar. Itu unsur ma kola wala tansur man kola. Oke, siap ya. Nah berikutnya Be, ini perihal bagaimana eratnya manusia itu dekat sekali dengan data dan teknologi, Be. Nah, kira-kira apakah ketika kedekatan itu menjadikan manusia lebih bisa memahami dirinya, gitu ya, lebih akrab dengan dirinya, atau pemaknaan terhadap dirinya semakin jauh? Saya pikir tadi bangsa-bangsa yang maju karena dia mengikuti kompas sesuatu yang faktual dan objektif, sehingga dia maju dalam hal teknologi, dia bisa tetap disebut tidak memahami dirinya dan jauh dari makna hidup. Karena misalnya teknologi yang kita hasilkan itu kan hanya untuk membantu tubuh, organ-organ tubuh dan indera kita supaya dia bisa mengkompensasi kekurangannya. Ya, bahkan terkadang sekarang tuh teknologi membuat pikiran kita semakin kurang aktif. Iya. Karena selalu mengandalkan teknologi, apalagi sekarang ada AI dan semacamnya. Akhirnya apa? Mungkin daya menalar kurang, segala macam, pokoknya mengandalkan teknologi lah semacam itu. Tapi di sisi lain Bang Robi, bahwa ya kemajuan teknologi itu adalah anugerah. Iya, betul. Gitu. Baik kita nggak berpartisipasi apapun dalam pengembangannya ya, karena AI sudah ada, kita bisa pakai, itu tuh anugerah juga buat kita. La in syakartum lazidannakum, yang Bang Robi sebutin itu di bagian akhirnya, wala in kafartum inna azabi la syadidnya gitu ya. Jadi tetap teknologi itu harus dijadikan sebagai alat yang menetapkan orientasi atau arahnya, itu harus terus tetap diri kita sendiri. Ya seperti misalnya konflik di Timur Tengah yang ya sekarang sebenarnya api di dalam sekamnya atau bara di dalam sekamnya itu masih panas, itu yang bisa meletup kapan saja. Itu menunjukkan bahwa misalnya ya kemampuan membuat senjata itu kan bisa dibuat oleh siapa saja. Iya, betul. Yang beriman atau yang tidak beriman.
Tapi bagaimana penggunaan Senjata senjata itu. itu Hmm. pemaknaannya, arahnya ya Tetap tergantung kembali. kepada hal-hal yang tadi yang disebutnya subjektif atau maknanya gitu. Oke, siap. Nah, kemudian gini, Be. Jika tidak semua hal itu bisa dibuktikan secara ilmiah nih, Be. Mm-mm. Nah, kira-kira apakah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, nah berarti tidak bernilai atau tidak benar? Gitu. Ya, jawabannya jelas. Oke. Jawabannya tidak gitu ya. Hmm. Banyak hal yang tidak bisa dibuktikan secara faktual itu sangat bernilai dan sangat penting. Karena pembuktian burhani, Iya. apalagi salah satu alatnya pembuktian tajribi atau Tajribi, empiris, empiris. itu hanya salah satu bagian dari kebenaran saja. Yang faktual tadi Iya. ada banyak hal-hal yang lain yang tidak ditangkap oleh indera. Betul. Kita memang harus kembali menghidupkan kajian filsafat, kajian berpikir kritis, kajian bahkan juga kajian tasawuf gitu ya, untuk supaya intuisi kita bisa menangkap kebenaran objektif yang spiritual itu tadi. Itu menjadi semakin ya penting untuk terus kita lakukan. Nah, ini di akhir, Be. Sudah hampir 20 menit, 30 menit kita berbincang seputar fakta dan makna. Nah, kira-kira apa konklusi dari percakapan kita sekarang, Be? Apa pesan Babe supaya hidup ini terus seimbang? Menilai sesuatu, membaca sesuatu, supaya tidak terkesan fakta itu dibaca serampangan, dan terkadang kita juga tidak bisa memberi makna pada setiap peristiwa. Tadi saya sempat mengambil contoh pesta babi. Dan sekarang juga kita saudara-saudara kita sedang mengerjakan ibadah haji. Pesta babi kalau sekedar orang membarbeque babi, kayaknya nggak ada yang bakal kebakaran jenggot. Betul. Bahkan bisa disumbang babinya supaya lebih banyak kalau lagi. Kurang ditambah. Kalau kurang ditambah. Tapi maknanya yang membuat seseorang kebakaran jenggot oleh film itu. Sama seperti haji juga. Kalau orang hanya mau melempari itu tugu di Jamarot, Ula, Wusto, dan Aqobah, jangankan 7 kerikil, mau 70 kerikil disediain untuk masing-masing tugu tuh ya, masing-masing jamaah gitu. Tapi kan makna dari melempar jumroh itu, kalau sekedar melempar setan juga nggak apa-apa. Dia nggak merasa dirinya setan, nggak ada yang merasa terancam. Saya kan bukan setan. Kalau sekedar melempari ego di dalam diri, itu juga bakal dibiarkan. Ya udahlah, nanti pulang haji jadi orang yang lebih santun, bagus, bermanfaat buat saya. Tapi begitu melempar jumroh itu artinya melempari tiran ekonomi, tiran sosial, tiran politik. Saya sebagai seorang kapitalis merasa terancam. Jangan-jangan Bang Robi pulang haji nanti bakal mengganggu aset-aset saya begitu. Makna itu penting, Bang Robi. Siap. Makna itu penting, ya. Jangan kehilangan makna, teman-teman. Oke, terima kasih banyak, Be, atas kesempatan pada hari ini. Cukup sekian teman-teman semuanya, kita bicara seputar fakta dan makna. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Ahmad Fadil, bisa menjadi hikmah baru untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kesimpulan dalam pembahasan ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.